kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari UAS Statkom kelas C. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Rizky Wadatul Dwi Saputra dengan NPM akhir 016. Saya Muhammad Mastur Aji Dorojatun dengan NPM 3J terakhir 013. Saya Zaki Haidar Yudhistira dengan N3 digit NPM terakhir 257. Mas Zaki ini. Oke. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Excel-nya ya. Di mana yang pertama ini ada dataset mentah. Nah, di dataset mentah ini kita ambil 700 dataset dari jurnal yang sudah kita cari ya, yang sudah kita pelajari juga. Totalnya ada 700 dataset yang kita masukkan ke dataset mentah. Nah, di dataset mentah ini ada gender, age, hypertension, heart disease, smoking history, BMI, HbA1c level, blood glucose level, dan diabetes. Mungkin bisa dilanjut ke dataset yang siap digunakan. Nah, di dataset yang siap digunakan ini kita melihat jurnalnya itu yang diambil atau yang dihitung di jurnal itu ada totalnya hanya 200 dari 700 dataset. Nah, di sini sama ya atributnya dari dataset mentah tadi. Di sini ada 200 yang kita ambil dari jumlah yang ada di jurnal. Bisa lanjut ke data training. Nah, di data training ini kita hitung untuk mohon maaf, yang pertama di dataset training ini totalnya kita ambil hanya 80% dari total 200 dataset yang ada siap digunakan tadi. Jadi kita ambil hanya 80% dari 200 dataset. Nah, dimana kita di sini menghitung untuk probabilitasnya. Kita hitung dulu probabilitasnya ya. Untuk yang pertama itu ada data continuous, yang dimana ini perhitungannya tidak di 0 dan 1, jadi tidak bisa diukur atau tidak terbatas untuk perhitungannya. Nah, di sini untuk kita hitung dulu, kita cari dulu data terkecil, data terbesar, terus panjang, dan yang ada di situ ya. Di sini di probabilitas ini kita hitung ada data terkecil, data terbesar, rentan, banyak kelas, panjang kelas. Nah, kita hitung targetnya ya, terus ada jumlahnya, dan lalu kita normalisasikan untuk datanya dari semua atribut, ada atribut X, BMI, dan sebagainya. Nah, bisa lanjut ke data non-continuous-nya. Nah, di data non-continuous ini kita terbatas hanya di 0 dan 1. Jadi pastinya di non-continuous ini hanya di 0 dan 1 saja. Nah, kita hitung dari jumlah dari masing-masing targetnya. Contohnya 0 jumlah dari total jumlahnya itu ada 147. Lalu kita cari lagi targetnya, target diabetesnya yang hipertensinya itu 0, maka hasilnya itu ada 128, dan 1 hasilnya ada 19. Jadi kita hitung dari semua target atau dari semua atribut, ada hypertension, heart disease, gender, smoking, dan sebagainya ya. Untuk data training ini kita hitung untuk penormalisasiannya untuk data non-continuous dan continuous-nya. Jadi kita hitung probabilitasnya di sini. Nah, mungkin bisa lanjut ke data set testing. Nah, di data set testing ini kita mengambil hanya 20%. Nah, di data set training tadi kan ada 80% ya yang kita ambil dari 200 dataset. Nah, di sini di data testing ini kita ambil 20% sisanya ya. Nah, di sini kita ambil per kolomnya. Kita hitung per kolomnya untuk data testingnya. Jadi kita hitung per kolom. Di sini ada kita masukkan semua ya. Misal dari kolom 1 ini kita masukkan semua atributnya. Kita hitung dari diabetesnya 0 dan 1-nya, kita hitung semua. Nah, setelah kita hitung, kita langsung hitung untuk hasil kalinya, yang dimana di kolom pertama ini sebagai contoh itu untuk perhitungannya kita lihat yang mana nilai yang tertingginya. Nah, untuk nilai tertingginya di sini adalah 0. Nah, kita lihat di data set tadi untuk
angka diabetesnya itu berapa. Nah, ternyata 0, berarti benar ya untuk datasetnya. Nah, jika salah, misal di data hasil kalinya tadi itu yang tertinggi itu adalah nilai 1 ya, dari angka satunya tadi, berarti untuk perhitungannya itu ada kesalahan. Nah, mungkin bisa dilanjut ke ini hasil akhirnya ya. Di hasil akhir ini kita hitung semua ya jumlahnya, dari 0 ini yang benar berapa, yang salah berapa, dan di 1 ini juga yang benar berapa dan salah berapa. Nah, setelah itu kita hitung akurasinya. Nah, setelah kita hitung untuk akurasi perhitungan kita itu 61% untuk akurasi yang sudah kita hitung. Nah, jadi mungkin itu saja untuk dari Excel-nya. Mungkin bisa dilanjut ke programnya. Baik, untuk sekarang adalah program dari UAS Statcom ini. Kami menggunakan bahasa Python dengan Google Colab. Jadi di sini yang pertama kami menggunakan import math dan import panda juga. Dan kami menggunakan kelas naive Bayes manual dengan definition init ada 10, yakni ada kelas unik, prior class, atribut kategorikal, atribut continue, nilai kategorikal, probabilitas kategorikal, jumlah nilai kategorikal, continue, target, dan juga jumlah data per kelas. Di sini kami menggunakan normalisasi smoking. Untuk jawabannya ada never, former, current, no info, dan juga ever, dan juga not current. Di sini kami akan menghitung likelihood, atribut, dan juga mean, kemudian juga prior class menggunakan David, ada self, df, target, atribut kategorikal, dan juga atribut continue. Di sini ada juga normalisasi smoking. Kami juga menggunakan for k in self untuk self kelas unik, dan juga for attr in atribut kategorikal. Kami juga menggunakan for untuk self kelas unik, juga for v in self nilai kategorikal. Di sini kami menggunakan ini, kemudian kami menggunakan definition Gauss. Di sini ada exponent math, kemudian juga ada definition predict probabilities, menggunakan log posterior, kemudian juga ada continue ini Gaussiannya. Next Mas Zaki. Nah, kami juga menggunakan definition hitung skor juga. Kemudian ini untuk menghitung prior likelihood seperti hasil kali di Excel atau jurnal yang belum dinormalisasi. Next Mas Zaki. Kami juga menggunakan definition predict untuk memprediksi, kemudian juga. Nah, di sini kami menggunakan dataset diabetes dari Excel, yang mana kami menggunakan definition muat data Excel diabetes dengan nama file XLS atau Excelnya dengan df train dan juga df test. Ada sekitar gender, age, sampai diabetes untuk kolomnya. Ada data latih dan juga data uji. Kemudian untuk for-nya juga ada beberapa di situ. Kami menggunakan definition minta integer, kemudian juga definition minta float untuk angka desimal. Di sini untuk selanjutnya adalah untuk prior per attribute, ya. Ini di sini kami menggunakan definition tampilkan prior per attribute untuk model dan juga data latihnya. Juga kami menggunakan definition untuk cetak prior 1. Next Mas Zaki. Kami juga menggunakan likelihood px kelas dengan definition cetak probabilitas atribut. Next. Dan juga kami menggunakan definition menu probabilitas atribut. Kemudian kami juga menggunakan uji 1 data manual diabetes menggunakan definition uji data manual diabetes dengan jenis kelamin, kemudian umur, juga riwayat merokok, hypertension, dan juga heart disease. Next Mas Zaki. Nah, di sini selanjutnya adalah untuk akurasi data testing. Kami menggunakan def hitung akurasi diabetes dengan benar sama dengan 0, total sama dengan len data uji. Di sini ada gender, age, hingga blood glucose level. Nah, untuk
untuk yang terakhir adalah main programnya. Di sini menggunakan printf yang akan muncul di layar ketika di run ada program EVS manual diabetes anggota kelompok kami. Kemudian kami akan menginputkan UAS-nya, ini berupa XLS X. Kemudian di sini ada untuk menggunakannya kami menggunakan EVS manual ya, jadi ada data latih juga ada targetnya. Ini untuk while-nya. Akan ada beberapa menu di situ, ada keluar, menampilkan probabilitas priority boot, menampilkan probabilitas likelihood priority boot, uji data testing, dan juga menampilkan akurasi pada data testing. Baik, untuk selanjutnya akan di next oleh teman saya. Silakan Mas Jaki. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil running program yang kodenya telah disampaikan oleh Aji. Nah, di sini yang pertama di sini ada menu dan ada nama data kelompok kita dan data training yang kita hitung dan data testing juga. Sini kita langsung masuk ke menu utama, kita coba inputkan satu probabilitas priority boot. Nah, di sini maka akan menampilkan menunya. Kita pilih coba satu gender. Nah, di sini sudah kita pilih. Nah, di sini akan menampilkan normalisasinya, gender itu nilainya berapa dan female itu berapa dan frekuensinya juga ada. Nah, lanjut ke menu yang kedua yaitu menampilkan probabilitas likelihood per attribute. Nah, sini kita juga pilih gender lagi karena kita membandingkan. Nah, di sini sama ya, hampir sama untuk perhitungannya hasilnya 0,63, 0,36, 0,62 dan 0,37 untuk kelas 0 dan kelas 1 sama. Nah, setelah itu kita lanjut ke uji data testing input manual. Nah, di sini kita bisa hitung secara manual. Contoh di sini kita pilih laki-laki. Nah, di sini umurnya 21. Hipertensi tidak pernah. Setelah itu heart tidak. Riwayat merokok tidak pernah. Terus BMI itu 21, 22. Untuk HB1 level C-nya itu mungkin 5. Terus blood glucose-nya kita buat 90. Nah, di sini maka ketemu hasilnya untuk data hitung manual yaitu diprediksi tidak diabetes. Nah, kita lanjut ke menu selanjutnya. Ini setelah kita dihitung-hitung maka hasilnya seperti ini. Nah, kita lanjut ke menu yang keempat, menampilkan akurasi. Nah, di sini kita muncul akurasi yang telah dihitung dari data Excel. Oke, sekian mungkin dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.